Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Akang, jumpa lagi di Akang Tutor, channel sahabat YouTuber pemula. Baik sahabat-sahabat Akang, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya tetap semangat di dalam membela mimpi, harapan, dan cita-cita ya. Baik sahabat-sahabat Akang, kali ini kita akan membahas tentang ini, sekaligus menjawab pertanyaan ya. Pertanyaannya, Kang, apa penyebabnya jumlah subscriber yang hilang timbul ya? Hilang timbul gimana? Maksudnya ketika misalkan kita buka YouTube, buka akun kita, ada tambahan subscriber 10, kemudian sore ketika dilihat berkurang lagi 5. Atau misalkan ketika kita ngecek sore hari itu jumlah subscriber kita bertambah 20, tiba-tiba paginya jumlah subscribernya berkurang lagi 15 gitu ya. Nah, itu kenapa penyebabnya? Nah, baik sahabat-sahabat Akang, sebetulnya ini pertanyaan ini sudah sering ya ditanyakan, dan juga sudah beberapa video ya Akang sampaikan jawabannya, baik di channel ini maupun di channel Akang Asep Official ya. Nah, apa penyebabnya, Kang? Gini sahabat-sahabat Akang. Pertama yang harus dipahami ya oleh kita semua ya, khususnya ya YouTuber pemula, kalimat subscriber. Subscriber itu pengertiannya kan pelanggan ya. Iya kan? Kalimat subscriber itu pengertiannya pelanggan. Artinya apa? Seperti halnya kalau misalkan kita kaitkan, kita anggap channel kita ini ya, channel YouTube ini adalah warung kita, toko kita, jualan kita ya. Maka yang disebut oleh kita pemilik toko disebut pelanggan adalah mereka-mereka pembeli yang sudah beberapa kali datang ke toko kita dan sudah beberapa kali belanja di warung kita, gitu kan ya. Kalau misalkan mereka yang hanya belanja sekali kemudian nggak pernah lagi terlihat, kita sebut pelanggan atau tidak? Tentu tidak ya. Nah, begitu juga dengan channel YouTube. Ketika misalkan ada channel yang datang tiba-tiba langsung menyatakan dirinya sebagai pelanggan dengan mencet tombol subscribe gitu ya, kemudian dia nggak pernah datang, nggak pernah nonton, nggak pernah lihat-lihat dulu gitu channel kita, video kita ya, maka sistem YouTube ya, robotnya YouTube akan menganggap bahwa yang datang itu adalah robot gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, atau yang melakukan perilaku itu adalah diri kita yang pemilik channel. Misalkan contoh, teman-teman mendapatkan subscriber itu dengan cara sub per sub ya. Sekali lagi Akang tidak menyalahkan metode sub per sub ya. Saling subscribe itu silahkan ya, dengan catatan kemarin apa? Tidak boleh dilakukan dengan cara barbar. Nah, ini ada keterkaitannya. Kenapa nggak boleh dilakukan secara barbar? Karena gini sahabat-sahabat Akang, balik lagi kepada pengertian dasar tadi. Kalau misalkan kita melakukannya secara barbar, contoh misalkan, kalau misalkan teman-teman dalam sehari gitu ya, sampai melakukan subscribe 20 channel ya, dengan cara teman-teman masuk ke channel, tonton video, subscribe, nonton video lagi yang lain, channel lain, subscribe lagi, terus seperti itu sampai sehari misalkan dapat 20 subscriber. Nah, sekarang kalau misalkan satu video itu durasinya katakanlah rata-rata 10 menit lah ya. Rata-rata durasi video misalkan katakan 10 menit. Berarti dalam 20 video kali 10 menit berarti kan sudah memakan waktu sekitar 200 menit ya. 200 menit itu berapa jam tuh? Ya, berarti sekitar 3 jam ya. Nah, ya sekitar kurang lebih lah 3 jam lah ya. Nah, maka yang mampu melakukan cara itu sistem robotnya YouTube itu tidak menganggap bahwa itu dilakukan oleh manusia ya. Karena manusia, masa sih ada manusia yang nonton terus itu selama 3 jam gitu ya, berturut-turut tanpa ada aktivitas lain ya. Nah, maka itu akan aneh gitu ya, sehingga perilaku yang tidak dianggap bahwa itu adalah perilaku manusia, maka itu dianggap robot, dan itulah yang disebut kategori spam ya. Sehingga aktivitas yang kita lakukan tidak dianggap sebagai aktivitas manusia, dan ini yang berbahaya ya. Kenapa berbahaya? Karena bukan hanya spam untuk pemilik channel yang kita subscribe, tetapi juga akan dianggap channel kita juga akan dianggap spam ya, akan dianggap robot. Nah, ini bahaya. Makanya mungkin ketika sering melakukan barbar seperti ini, itu akan terdeteksi bahwa akun kita adalah spam, sehingga sulit untuk berkembang.
Nah, terus gimana Kang solusinya? Maka solusinya sahabat-sahabat Akang semua, seperti yang Akang sampaikan di video-video sebelumnya. Kalau mau subscribe, kalau mau saling subscribe ya, lakukan dengan sabar ya. Teman-teman tonton dulu videonya full durasi. Ambillah kalau misalkan kalau misalkan terlalu panjang, teman-teman pilih saja ya. Pilih video dari teman yang akan kita subscribe itu, pilih yang durasi yang paling pendek lah ya, yang 4 menit, yang 5 menit gitu kan. Tonton dulu 3 video full durasi baru subscribe ya, seperti itu. Jadi nggak langsung tonton subscribe, pindah lagi channel, tonton subscribe, itu nontonnya nggak full durasi. Bagaimana disebut pelanggan gitu loh ya, karena pelanggan itu ya tadi membeli beberapa kali, datang beberapa kali baru disebut pelanggan. Kalau cuma sekali lol doang, mana ada disebut pelanggan ya. Maka ketika logika manusia saja tidak menerima, maka sistem YouTube juga tidak akan menerima. Jadi tidak menganggap bahwa itu adalah perilaku manusia, sehingga masuklah kategori spam sih. Jadi sisa jumlah subscriber akan hilang timbul ya, naik saat itu, naik ketika di subscribe, naik nambah ketika di subscribe, nambah ketika di subscribe, nambah. Tapi nanti ketika sistem YouTube menganggap wah ini bukan manusia nih, ini robot nih, langsung di anulir, langsung diambil-ambilin lagi oleh sistem YouTube, di karantina. Seperti itu sahabat-sahabat Akang semua. Jadi ketika sahabat-sahabat semua ingin bekerja sama dengan teman ya, kalau misalkan ada sahabat-sahabat yang ikut grup, itu Akang juga ada grup ya, cuman Akang jarang komunikasi karena memang susah mencari teman yang bisa satu pemahaman, satu visi, satu misi, itu susah gitu, sehingga Akang nggak pernah ikut gitu, walaupun Akang ada di grup tersebut gitu. Nah jadi teman-teman semua, kalau misalkan mau saling subscribe, lakukan dengan sabar, jangan barbar, karena percuma ya. Yang kita lakukan udah capek-capek nonton, berkunjung ke sana kemari ya, dalam sehari bisa 20, bisa 50, ujung-ujungnya yang keterima 5 juga, ujung-ujungnya yang terhitung 5 juga, kan sayang gitu. Mendingan udah aja kita kunjungi 5 channel, kita tonton full durasi, subscribe, dan terus lakukan itu. Nanti masih ada sisa waktu, misalkan sore hari ataupun malam hari sebelum tidur, kita tinggal balas komentar, kita tinggal like, kita tinggal lakukan saling berkunjung lah dengan teman-teman subscriber yang lain. Gitu ya sahabat-sahabat Akang semua. Jadi penyebab hilangnya jumlah subscriber atau hilang timbulnya jumlah subscriber, pokok permasalahannya adalah perilaku kita atau perilaku sahabat kita yang subscribe kita terdeteksi spam. Maka hindari hal itu dengan sabar dalam membela mimpi ya. Semua kita juga pengen cepat perkembangan channel kita bagus, pengen cepat dapat 1000 subscriber, pengen cepat dapat 4000 jam tayang. Tetapi percuma kalau kita lakukan secara barbar, ujung-ujungnya juga akan kena spam, rusak channel kita, terdeteksi spam channel kita, justru akan mempersulit perkembangan channel kita itu sendiri. Gitu ya sahabat-sahabat Akang. Apabila ada pengalaman lain, ada pengetahuan lain yang bisa di-share untuk berbagi, sehingga bisa diambil ibroh ataupun pembelajaran untuk sahabat YouTuber yang lain, juga pembelajaran untuk Akang pribadi, silahkan sampaikan di kolom komentar dengan santun dan tidak spam. Itu saja sahabat-sahabat Akang semua. Terima kasih. Mohon maaf. Jangan lupa tetap semangat membela mimpi, dan jangan lupa bahagia tanpa melupakan pemilik kebahagiaan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.